Halo, Aries. Ya, halo Aries. Oke ya, halo juga crosswatcher yang lagi memantau Aries. Ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya bercat Aries. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja kita mau lihat energi Aries, siapapun berkaitan dengan Aries. Ini energi bulan Desember. Desember 2023 ya. Cerah. Wah. Ada energi Pisces, Cancer, Scorpio. Ada Taurus ya. Ada Leo. Sagittarius, Aries ya. Oke. Ini kuat Pisces. Aquarius juga kuat ya. Sama Leo. Bisa energi aja. Nanti dilihat lagi, ya kan? Oke. Jadi ini bisa kamu, bisa dia ya. Bisa vice versa. Kalau memang ini kamu, Aries, untuk bulan Desember 2023 ya. Ini kamu banyak mendengar intuisimu. Kamu banyak mendengar kata hati. Kamu banyak mendengar gitu firasatmu ya. Jadi kamu sebenarnya bisa aja menggebu-gebu. Kamu bisa aja sebenarnya ya bergerak terus, maju terus. Tapi ada saatnya kamu tuh diam dulu ya. Ada saatnya kamu diam dulu, merenung dulu, mempelajari dulu. Dengar intuisimu dulu. Dengar kata hatimu dulu ya. Supaya kamu bijak mengambil keputusan, supaya kamu bijak ya. Mengambil tindakan gitu. Oke. Dan aku ngerasa sebenarnya ya ada mood yang gak beraturan juga sih aku lihatnya. Ada mood atau emosionalmu atau perasaanmu tidak beraturan gitu. Bisa sih kamu tuh nanti semangat gitu, tapi bisa ngedown. Kamu bisa nanti semangat banget, tapi bisa ngedrop atau ngedown banget ya. Kayak ya namanya juga mood ya. Mood itu kan nggak tahu kapan aja bisa datang waktunya. Kapan aja bisa terasa ya. Ada saat-saatnya nggak mood, ada saat-saatnya ya bisa ngedown gitu. Tapi ya kamu akan semangat lagi sih. Apalagi nanti ada kabar baik ya. Ada nanti berita baik buat kamu. Ada nanti berita baik, entah peluang, entah kesempatan, entah rezeki, kerjaan atau apa gitu. Bisa juga tentang cinta ya. Karena ini ada seseorang mau hadir, seseorang mau datang ya, membawa kebahagiaan gitu. Atau apa gitu ya yang kamu inginkan, yang kamu impi-impikan, yang kamu harapkan ternyata menjadi kenyataan ya. Ada sih terwujud ya di Desember. Wah, luar biasa. Oke. Terus Desember kayaknya banyak orang melirik kamu ya. Di Desember banyak orang suka juga sih sama kamu. Cie. Mungkin pesonamu,
Pesonamu semakin bercahaya ya. Iya, kamu mau bersinar ini. Bersinar banget di Desember. Jadi ya ada sih melirik kamu, ada yang suka sama kamu ya. Entah siapapun lah gitu. Oke? Kita lihat lagi. Oke. Aries ya. Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Kemudian mungkin ada Virgo ya sama Capricorn. Tapi ini kuat Sagittarius ya sama Libra. Oke. Kemudian yang kuat aku rasanya Virgo, Scorpio ya. Sama Libra lagi. Bisa energi aja, oke? Oke. Jadi aku ngerasain ini ada seseorang sangat tertarik sama kamu, ya. Tapi gengsi banget ya. Gengsi gitu. Atau ada yang minder sama kamu, insecure sama kamu. Bisa vice versa. Bisa aja sih Aries kayak gitu. Atau itu orang yang dealing sama Aries ya, yang berkaitan sama Aries. Ini ada yang ya suka sama kamu, tertarik banget sama kamu. Tapi dia kayak mau batasi diri, dia mau kayak ya jaga jarak. Karena dia gengsi kah? Atau dia insecure, dia minder sama kamu. Atau ya dia banyak isu, ya. Dia sepertinya banyak isu gitu. Jadi nggak jelas gitu, ya. Terus sih. Dan aku ngerasain mungkin ada ya yang jengkel sama kamu. Ada sih yang kesel juga sama kamu. Ini ada yang kesel, ada yang jengkel. Mungkin karena apa ya? Ya karena kamu fokusnya sama dirimu, kamu fokusnya sama diri sendiri, ya. Mungkin ada yang memandang kamu kayak egois, ada yang memandang kamu kayak mementingkan diri sendiri. Padahal kamu lebih kayak ini ya, mencintai diri sendiri. Kamu lebih kayak self love sebenarnya. Tapi ada yang memandang itu kayak kamu tuh ya jadinya mikirin diri sendiri. Ada yang rasanya ya jadi kesel, jadi jengkel sama kamu. Ada seperti itu. Ada juga ini orang yang iri ya sama kamu. Ada yang cemburuan sama kamu. Entah siapa-siapa ini ya. Mungkin iri lihat kamu bersinar. Ada yang cemburu lihat kamu bahagia, kamu begini, begitu ya. Itu sih. Dan aku ngerasanya ya. Ini ada mau datang menghampiri kamu ya. Karena ya udah pengen banget sih sama kamu gitu. Ada yang ya mau gimana pun ya, mau kalian masih ada drama lah, mau kalian ada masalah, mau masih ada konflik batin lah, masih ada gejolak batin, tapi ya dia menginginkan kamu ya. Ini ada orang yang menginginkan kamu gitu. Jadi kayak ya pokoknya mau sama kamu aja lah, nggak apa-apa lah gitu. Atau gimana ya? Ya pokoknya ya gimana, mungkin lebih besar rasa sukanya daripada rasa jengkelnya. Mungkin lebih besar rasa cintanya daripada rasa keselnya gitu ya. Jadi kayak ya udah pengennya sih sama kamu, pengennya terus-terus mencari tahu tentang kamu, ada pengen terus-terus ya. Ya pokoknya pengen lihat kamu aja, pengen memandang kamu terus ya. Terus sih. Oke, dan aku ngerasain bentar lagi ada isu tentang keluarga ya. Mungkin bentar lagi terjadi sesuatu sama keluarga.
Ya, ya keluarga kan juga manusia ya. Keluarga bisa bikin bahagia, tapi ya bisa juga bikin kecewa. Jadi bijak-bijak menghadapinya, ya. Oke? Oke. Aku ngerasanya ya, ini ada saran juga untuk kamu. Kamu bisa aja mengkoreksi orang-orang, tapi kamu koreksi juga dirimu, ya. Kamu bisa aja menyalahkan seseorang, menyalahkan teman, menyalahkan keluarga atau siapa ya. Tapi koreksi juga dirimu, ya. Karena hidup ini sebenarnya seperti cerminan. Hidup ini seperti tabur tuai, sebab akibat gitu. Jadi kalau misalnya kita masih dealing dengan orang yang toksik, kita masih menghadapi orang-orang negatif, ya mungkin karena kita pun masih negatif, kita masih toksik gitu. Jadi ya koreksi itu, perbaiki diri begitu ya. Jadilah orang lebih positif supaya menarik yang positif ya. Oke. Terus kamu harus jaga dirimu ya. Jaga energimu, jaga imanmu, jaga dirimu dimanapun ya, dan kapanpun, dimanapun dan kapanpun gitu. Aku sih ngerasain ada nggak suka ya sama kamu gitu, atau iri, atau ada yang nggak senang juga sih sama kamu. Jadi orang-orang kayak gitu ya mau kirim-kirim energi negatif, orang-orang kayak gitu ya mau kirim energi toksik gitu ya. Jadi banyak berdoa, berjaga-jaga di dalam doa ya, minta kekuatan, minta perlindungan dari Tuhan, dari semesta supaya kamu baik-baik aja. Oke? Dan aku ngerasa kamu ingin memanifestasikan banyak hal, kamu ingin mewujudkan banyak hal ya. Kamu ingin mewujudkan ini, ingin mewujudkan itu ya, demi kebahagiaanmu sih. Cuma ya namanya juga hidup ya, nggak semua bahagia-bahagia aja, nggak semua bisa senang-senang aja. Ada kalanya sedih, ada kalanya ya kecewa gitu. Jadi kedepannya apalagi Desember ya bisa aja hal-hal baik datang ke hidupmu, kabar baik nanti ada aja. Tapi ya terima juga kenyataan bahwa hidup ini nggak lepas dari kekecewaan ya, bisa juga nanti ada kesedihan. Makanya ya kalau kita bahagia secukupnya, supaya kalau nanti sedih secukupnya juga gitu. Oke? Dan aku ngerasain apa ya, sebenarnya banyak-banyak bersyukur lah gitu ya. Kalau kita nyari terus kurangnya kita bongkar terus kurang-kurangnya kita, kelemahan kita cari terus yang nggak kita punya ya, nggak kita miliki, nggak kita punya gitu intinya. Itu kan ada aja gitu. Tapi kan itulah hidup ya. Itulah hidup. Nggak ada manusia sempurna lah ya. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Jadi kamu punya kelebihan ya, kamu juga punya kelemahan. Kamu di bagian ini, di bagian itu bisa ya ada hal-hal positif, tapi di bagian lain ya mungkin enggak gitu. Atau di bagian ini, di bagian itu bisa terwujud, tapi yang bagian lain mungkin belum gitu ya. Bisa memang tidak terwujud, tapi bisa juga belum waktunya terwujud ya. Jadi ya udah syukuri aja.
yang udah kamu miliki ya. Jangan cari yang nggak ada gitu. Kalau kita fokusnya nyari terus yang nggak ada, aku belum begini, aku belum begitu, ya akhirnya kita sedih-sedih gitu. Tapi kalau fokusnya ke yang sudah ada, fokus ke yang kamu miliki, fokus ke yang kamu capai, ya udah hidupmu positif lah gitu. Jadi kalau positif gitu ya kedepannya bisa mendapatkan yang positif lagi. Sama kayak bersyukur ya, mensyukuri yang kecil itu kan artinya kamu siap nanti menerima yang besar. Kamu siap bersyukur nanti untuk hal yang lebih besar. Itu. Oke. Kita lihat kerjaan yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan ya. Bagus nih ya. Ada kalian di bulan Desember, kamu akan berhasil untuk kerjaanmu, kamu akan berhasil untuk yang kamu usahakan. Cuma kayak ada konflik batin gitu ya. Apa kamu konflik batin sama diri sendiri? Kayak emosimu gak stabil gitu ya. Aku ngerasain ya emosimu, emosionalmu bisa gak stabil gitu. Mungkin ada kalian yang konflik batin juga sih sama orang-orang, konflik batin sama teman, konflik batin sama rekan, sama siapa gitu ya. Mungkin ada saja nanti bikin drama, ada saja nanti memancing huru-hara. Jadi kamu kayak sebel aja gitu ya. Tapi jangan ke distract loh, jangan terdistraksi, jangan terkecoh hanya gara-gara dia, gara-gara mereka gitu. Misalnya, aku kesel loh sama si ini, aku kesel sama itu, aku kesel sama keluarga, aku kesel sama teman, aku kesel sama dia atau apa, ya. Jangan dong gara-gara itu kamu nggak mood ya. Jangan gara-gara itu kamu nggak semangat. Akhirnya menunda-nunda melakukan sesuatu, akhirnya menunda-nunda ngerjain ini, ngerjain itu. Ya nggak enak loh kayak gitu, akhirnya semua tertunda-tunda gitu ya. Oke. Dan aku ngerasa ini entah siapa ya, bisa kamu, bisa dia atau mereka ya, ada ngerasa bersaing gitu sama kamu. Jadi ada rasa iri hati, cemburu atau apa gitu ya, dengki. Ya bisa dia, bisa kamu sih. Ini kan ya iri hati loh, dengki. Itu seperti penyakit hati ya. Kalau namanya penyakit hati, seperti iri hati, itu nggak enak rasanya. Ya. Kita ngerasainnya juga ya nggak enak sih. Bawaannya sensi. Sensi ya. Tapi ya itu sih, kamu jagalah energimu. Kendalikan energimu, kendalikan fokusmu. Jangan gara-gara inilah itulah jadi berantakan semuanya. Jadi kalau mau sampai ke tujuanmu, mau sampai ke impianmu, ya fokus ke situ. Tanpa meladeni drama, ya. Tuh. Kemudian finansial ya, keuangan. Oke, keuangan. Aku ngeliat akan ada perubahan ya tentang keuangan. Beberapa ini yang ada di situasi sulit akan bangkit ya. Ada di antara kita akan berpindah dari situasi toksik ke situasi lebih baik. Akan berpindah dari situasi sulit ke situasi lebih baik. Seperti itu. Dan aku ngerasa kamu ya jaga juga lah keuanganmu ya.
jaga keuanganmu, nanti ada biaya-biaya tidak terduga gitu ya. Ya, kamu harus kerja keras lagi, kamu harus berusaha lagi untuk meningkatkan keuangan lagi. Karena ya kita nggak tahu ya, apakah nanti ada kebutuhan lagi, ada biaya tidak terduga lagi, ya harus siap lagi gitu. Oke? Cuma akhirnya happy ending ya, akhirnya bahagia gitu, bisa dibilang ya, semua akan baik-baik aja. Yang penting kamu berusaha, yang penting lakukan yang terbaik ya, serahkan pada yang maha kuasa, banyak ikhlas aja gitu ya. Aku rasanya kamu akan jemput kebahagiaan, termasuk soal keuangan gitu. Oke? Jadi ini buat Aries ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.